Kan banyak tuh laki-laki modern zaman sekarang yang bilang, oh we do not have the obligation to pay for your meal on our first day or in any dates in general. Yang artinya adalah kita nggak ada tuh kewajiban untuk ngebayarin makanan lo pas nanti kita kencan. Well, we girls yang perempuan juga nggak ada kewajiban untuk suka balik ke elu. Banyak tuh ya podcast cowok modern, I'm talking about like alpha males, toxic alpha males, yang bilang ngapain gue ngebayarin makanannya dia kalau dia nggak mau tidur sama gue. Gua nggak cuma ngebahas tentang cowok modern, tapi gue juga pengen ngebahas cewek, bukan cewek modern. Lebih tepatnya adalah feminist. Why do you have to shame us yang nggak mau untuk jadi the power, the leader? I would like to be a traditional housewife. And how is that a problem to y'all? Like, why you're having a problem with us who chose to be like that? Datanglah dia kan ke restoran itu, ketemulah juga cowoknya. Well, itu cowok nggak catfish. Ini cewek juga confirm sendiri kalau ya cowoknya ini nggak catfish. Dia mirip sama yang di foto aplikasi dating itu. Berarti bagus dong, udahlah dia nggak kecele ya kan. Diajak pula ke fancy restaurant in New York, mewah bitch. Ibaratnya ini cowok niat dan nggak kaleng-kaleng lah sama nih cewek. Tapi here's the video. Jadi ini cewek merupakan tiktoker yang nge-tiktok biasa aja, cuma mainan tiktok, bukan tiktoker famous. Tapi pada suatu hari dia ini memutuskan untuk story time, bikin cerita pengalaman kencannya dia. Dan boom, ceritanya itu jadi viral. To the point, viralnya itu nggak cuma lewat tiktok, Instagram doang, tapi sampai headline news. Nah dia ini tinggal di New York City. I'm not gonna lie to you, gue paling berasa Amerika pas lagi gue tinggal di New York. Walaupun itu cuma bentar doang dan gak kehitung setahun. Nah bagi kalian yang gak tahu, New York itu ibaratnya masuk ke dalam top 5, top 5 dalam expensive living cost atau biaya hidup yang mahal in United States of America. Bener-bener mahal anjing. Percaya nggak percaya, lu tahu kan namanya studio apartemen yang ya udahlah cuma kamar terus kayak kitchen setnya itu yang kecil, bener-bener cimit, kagak bisa deh tuh lu gaya yang aneh-aneh Bukan itu maksud gue ya lu nggak bisa petakilan lah di sana. Nah apartemen cimit di New York itu bisa yang namanya $600 hingga $2.000 kalau nggak salah ya. Oh hi, it don't matter. Nah lu convert deh tuh ya, $600 ke atas ya kira-kira minimum 9 jutaan per bulan, That's New York for you. Makanya di sana banyak yang cari roommate atau teman kamar biar mereka bisa bayar patungan dan tinggal bareng. Nah, gue jadi ngomongin biaya hidup di New York. Ini bukan intro background kaleng-kaleng, tapi beneran ada relasinya. Oke, jadi si cewek ini cerita tentang pengalaman kencannya ya kan. Yang dimana dia ketemulah lewat aplikasi dating apps dulu, namanya itu Hinge. Hinge itu ya kayak Tinder lah, tapi I can promise you deh, Hinge itu lebih ke filter daripada Tinder. Dan apparently aplikasi ini belum masuk ke Indonesia. Karena kalau di Hinge menurut statistika anjing kayak gue saintis saja, itu bener-bener diajak kencan dulu 1 sampai 2-3 kali, who knows. Nah untuk apa yang mau kalian lakukan setelah kalian kencan lah, makan malam, makan siang, that's up to you. Sementara Tinder baru sekali kencan, mending kencan anjing, bukan sampai jatuh lagi, baru sekali minum lo udah digasin. Lo ngerti lah maksud gue. Kenapa gue tahu? Yes, karena gue ini merupakan dokter terapis romantisnya teman-teman gue, kurang lebih hampir 10 hingga 12 tahun ya. Damn, that's a long time. And y'all still stupid. Yes, gue lagi ngomong ke teman-teman gue yang selalu mewek tapi nggak pernah belajar gitu loh. Y'all stupid. Gak kapok-kapok. Right, now long story short, si cewek ini akhirnya diajak kencan dulu lah, ketemuan dulu untuk makan malam di suatu restoran fancy atau restoran mahal di New York. Ingat ya yang tadi gue bilang, hidup di New York aja mahal. Jadi kalian udah bisa ngebayangin restoran mahal di New York tuh kayak apa mahalnya? Ya mahal aja. Of course ketika kita diajak dinner ke tempat yang cukup fancy, pasti kita take time untuk look good. Like I say, first date
first impression again, kecuali kalau kalian udah temenan lama so and so, ya itu bukan first impression lagi. Anyways, gue lanjut. Datanglah dia kan ke restoran itu, ketemulah juga cowoknya. Well, itu cowok nggak catfish. Ini cewek juga confirm sendiri kalau ya cowoknya ini nggak catfish, dia mirip sama yang di foto aplikasi dating itu. Berarti bagus dong, udahlah dia nggak kecele ya kan. Diajak pula ke fancy restaurant in New York, mewah bitch. Ibaratnya ini cowok niat dan gak kaleng-kaleng lah sama nih cewek. Tapi here's the video. Guys, I just get back from a Hinge date. Why am I doing this to myself? So we scheduled to go to dinner. We are sitting at the restaurant. Seems very nice. Not a catfish. Things are going well. And the waitress comes over. She wants to take her order. And I said, okay, I'm gonna take the branzino. And he said, I'm gonna take the burger. And the waitress asked him, okay, how do you like your burger? He said how he likes his burger. And do you want some cheese on your burger? And he asked, is this gonna be extra? And she says, yes, it's $3 extra. And he said, okay, then never mind. Over there, and I'm like, what the actual? I'm like, okay, I'm hungry. I'm gonna eat my branzino and see what happens. And he's like, oh my god, you have to pay extra for everything these days. And I'm like, yeah, it's New York City. So I got my branzino, he got his burger, we were eating. And once I was satisfied, I got up and I was like, I'm going to the restroom for a second. And I took my purse and I went to the waitress and I was like, hey, I just want to pay the bill. And I just paid the bill and walked out of the restaurant. And I texted him. So I texted him, the check is taken care of, you should have gotten the cheese. And I blocked him. Jadi gimana tuh? Hah? Dikarenakan video tadi, comment sectionnya si cewek ini ya, gak usah comment section deh. Hampir 99% orang itu ngebenci dia dan gak setuju. Gak cuma cowok, cewek pun. Cewek dan cowok itu gak suka. Bener-bener ngatain nih cewek. Hate. Gua bukannya lebay, kalian cari aja ini videonya si cewek, kontennya dia. Dan semua itu di comment section tidak ada yang mendukung. And I know damn well kalian yang nonton juga pasti kesel juga kan. Anjir, ya iyalah ngapain bayar $3 itu keju. Gak beda jauh comment sectionnya dia juga yang banyak tuh yang halah gara-gara keju doang lu ninggalin tuh kencan, dasar red flag. Itu cowok masih dijaga malaikat tuh gara-gara tuh cewek. Bagus deh dia keluar dari hidup tuh cowok. Makanya ekspektasi lo tuh gak usah tinggi-tinggi. Now with all that being said, gue personally juga kaget sih. Keju slice of a damn cheese itu harganya $3. Namun ketika gue tadi bilang 99% itu pada nggak setuju sama dia, pada nggak benci ini cewek, well 1%-nya itu adalah gue yang setuju dengan cewek ini. Tapi nggak seluruhnya gue setuju sama dia ya. Kayak ibaratnya ada 1 dari 3 hal yang gue setujuin. Kaget kan lo? Kok bisa gua ngedukung cewek yang kayak begitu tadi? Nah, where do I start? Jawaban lah gue seret tenggorokan gua, aduh. Oke, gue masuk yang ke poin 1. First of all, laki-laki itu memang tidak suka yang namanya ekspektasi. Sementara perempuan itu unwillingly, tanpa disadari atau disadari, suka yang namanya berekspektasi. Jadinya gimana tuh ya? Ya emang bagus sih in a way, karena you don't want to settle for less. Tapi shit, we keep it low key. Girls, I'ma tell you, kalau kalian punya ekspektasi, which is okay. I mean, I have my expectations too. Tapi nggak usah diumbar-umbar gitu loh. Nggak usah diumbar-umbar ke depan cowok lu atau cowok yang lu lagi sukain. It's giving burden. Kayak bahunya dia kok jadi tambah berat ya tiba-tiba. Karena mereka berasa jadi, aduh ada beban nih. And I have to be honest with you. Maupun dia itu cowok baik, cowok mapan, cowok lalala, cowok yang menghormati perempuan, cowok this and that yang green flag, mereka tetap gak suka yang namanya ekspektasi. Makanya girls, we keep it low key. Kita diam-diam aja, oke? Keep it to ourselves dan menilai dari belakang. Lalu baru deh mencari keputusan apakah kalian mau ngelanjutin untuk sama si cowok ini atau enggak. Just keep it to you. Nah ini gue balik lagi ke perempuan tadi. Gua yakin ini perempuan mempunyai ekspektasi di mana si cowok ini udah lah ngajak ke resto yang mewah. Berarti dia nih maksudnya si cowok ini berarti nge-value. Value tuh artinya menghormati.
menghormati dia dan menghormati waktunya dia, oke? Plus lagi ini cewek seneng lah karena dia bukanlah diajak untuk minum-minum aja, tetapi bener-bener untuk getting know each other. Tapi salahnya si cowok ini adalah ngapain dia ngajak tuh ceweknya ke restoran mahal dan pakai nanya kalau harga keju tuh berapa di depan cewek kencan pertamanya. Emangnya itu salah marnanya harga terus gak jadi pesen di depan kencannya. Nah ini gua lanjut ke poin kedua. Kalau cowok berani ngajak ceweknya ke tempat yang mahal berarti dia bisa dong bayar untuk kencan itu. Atau kalaupun nih ini cowok pengen go Dutch itu dia pengen 50-50 apa tuh bahasa ininya, split bill, berarti dia masih bisa bayar dong buat makanannya sendiri tanpa perlu worry atau cemas dengan harga makanan di restoran itu, kan dia yang milih restoran itu. Nah gue belum selesai nih, ada satu tipe lagi yang dimana kalau dia cuma pengen kasih impression doang ke tuh cewek tapi masih bingung sama harganya tapi tetap pengen ngajak si ceweknya itu ke luxurious restaurant. So what do you do? What are you going to do? Jadinya dia harus ngapain dong? Research. Gak cuma di Indonesia doang, tetapi fancy restaurant in anywhere di Amerika Serikat juga ada yang namanya tuh info menu. Kalian gak nemuin di Instagramnya karena mereka itu eksklusif, then go ahead, itu ada nomor teleponnya, ada nomor WhatsAppnya. Gak ada juga nomornya, you go ahead and email them karena mereka bakal ngirimin PDF menunya. I know that, I've been there, I've done that. Masih ribet, ada Zomato review, TikTok review, matter of fact. Jadinya si pengajak itu udah tahu dong harga-harganya di menu resto tersebut. Nah bagi kalian yang nggak tahu, si cewek tadi itu ngepesen branzino I think, dan branzino itu ikan mahal anjing, kemungkinan bisa 700.000 kali ya per menu, apalagi di New York bitch. Dan apakah dia salah Mar untuk nanya harga keju dan gak jadi nambahin keju di makanannya? Ya memang keju yang harganya $3 itu agak mengkaget, tapi again this is a fancy restaurant. What do you expect? Nah yang tadi gue bilang first date first impression. Ini cowok nanya harga keju dan gak jadi mesen itu di depan kencannya di hari pertamanya juga. Itu sama aja kayak cewek ada lipstick di giginya ketika mereka kencan pertama. Atau ibaratnya kayak gini deh, itu sama aja kayak perempuan ya being rude to the server atau the waitress. Kurang ajar gitu loh ke waitressnya. Jadi lo ngerti gak maksud gue? Like no shit, emang apa-apa sekarang kalau additional pakai bayar. Nggak usah keju deh, tapi saus aja di Indonesia, sambal bitch, a damn sambal itu extra sauce bayar. And he wouldn't pay for anything extra. There's cheese extra on the burger, $2, $3 extra. You just wouldn't get it. You'll be like, no, that's extra. No, that's too expensive. I don't want it. I'm like, dude, it's the first date. Can you just not be so cheap? Exactly. Sebagai perempuan dan naruh posisi gue di cewek yang itu tadi, udah menilai, oh dia nih orangnya cheap ya, atau bisa dibilang kayak perhitungan dan nggak tahu kondisi kita nih lagi apa sekarang. It's on our first day, kecuali kalau kita udah kenal lama, terus bercandaan, damn that's a pricey cheese, are you crazy at $3? But again it's bougie restaurant right? Maksudnya adalah gila ya itu keju $3 anjir. Ya gimana tapi restoran mewah itu kalau kita udah kenal lama. Masalah dia punya duit atau nggak punya duit, lalu ngapain ngajak ke restoran mahal? Malu sih, sumpah malu. Tapi asal kalian tahu ya, banyak juga kok cowok-cowok tajir yang cheap like him. Nah walaupun gue setuju sama dia ya, tetapi nggak sepenuhnya. Lo inget kan tadi ya, hanya setuju 1 dari 3 hal. Pertama yang gue setuju dari cewek ini adalah dia punya standar and she kept it that way. Karena begini, kalau lu settle for less, you're going to get less. Yang dimana lo nanti jadi terbiasa dengan receiving, menerima yang less itu, padahal kalian itu could deserve more. Sama satu hal ini dari si cewek, yang dimana dia tetap berdiri dan gak goyang gitu loh sama standarnya. Apparently si cowok itu gak masuk standar dia, udah bener-bener jadi nilai minus gitu loh. Anjir baru kencan pertama udah kayak begini ya. Gue yakin dia udah mikir lumayan ke depan. Sudah poin, wah kalau gue jadi sama nih cowok pasti dia bakal perhitungan lah, atau cuma laga-laga doang ngajak ke tempat-tempat mahal, pamer ini itu, tau-taunya belakangnya jeble, you know what I'm saying? Dan dikarenakan gue lagi ngomongin si cowok, dia jawab dong videonya si cewek. $21 for this burger, so adding $3 for cheese was not it. But thank you for paying for dinner. Bye bye, tata. No, dia nggak ada malunya sama sekali. Karena kenapa? Ya tadi gue bilang 99% kemungkinan dari kalian juga ngedukung nih cowok. Tapi menurut gue it's embarrassing. Tapi sekarang gue mau ngebahas hal-hal yang gue nggak respect sama sekali atau nggak setuju lah sama pilihannya dia ini. Yaitu adalah
walking out, tiba-tiba cabut di tengah-tengah lagi kencan. It's really disrespectful dan menurut gue itu childish banget, gak dewasa. Oke deh kalau tuh cowok malu-maluin kencan pertamanya dia, gak masuk standarnya dan lu gak mau ketemu lagi lah sama nih cowok. Seharusnya as a high value woman, kalau misalnya dia mikir dirinya itu a high value woman, dia tetap jalanin aja makan malam tersebut. Went on that dinner, ya talk, having a conversation, tetapi secara bersamaan jangan terlalu invest juga di dalam percakapan. Jalanin tuh makan malam sampai akhirnya selesai dan dari situlah secara perlahan-perlahan lu just being kind. Dan jika itu cowok ngajak lagi untuk ketemuan kencan kedua kalinya, lu bisa bilang yang namanya I will think about it, I will check my schedule, nanti gue lihat lagi ya jadwalnya. Just be kind. Nah ini cewek salahnya dia pakai cabut tiba-tiba. Selain itu pakai bayar pula. Soalnya dia pengen ngasih tahu ke dunia ya di TikToknya itu kalau dia laganya yes I'm the bad bitch who paid. Gua lah yang ngebayar semuanya karena itu cowok malu-maluin. Dia yang rugi, lo yang rugi Bamba. I will show you this clip by the way. And you're going laughing about my TV? Yeah, I know that I'm broke. I'm a fucking student. I'm an unpaid intern. I'm broke. My rent is half of my paycheck. I'm broke. And yeah, I have a huge credit debt. And and I'm fine about it. I'm broke and it's gonna be okay. And I make really bad financial decisions. But when I go out on a date or to a restaurant with a friend, I'm not gonna bitch about money. I'm gonna enjoy myself and I'm gonna deal with the money later. I'm not gonna be like, oh, that's expensive. Commenting me these mean comments. I hope that it makes you happy and I hope you're gonna find. Lo tadi dengerin dan lihat sendiri kalau dia tuh ngaku dirinya itu nggak berduit, tapi oh well tetap ngebayar makanan mereka berdua, bukan makanan si cewek doang sendiri, enggak. Mereka berdua di restoran yang mahal itu. Kan rugi banget. Nah, dikarenakan masalah keju $3 ini went viral, ada nih presenter yang nanyain ke pemain-pemain sepak bola atau bukan a sports team tanpa ngasih konteks cerita masalah si cewek ini. Dia cuma nanyain ke pemain-pemain tersebut, mau nggak lo bayar keju seharga $3? $3 extra to get cheese on your burger. Do you get it? 1,000%. Absolutely. It's a lot of money for a slice of cheese, but I'm doing it. You're doing it. Yeah, I'm doing it. No, I'm not doing it. So you're having a plain burger? Yeah, I think so. But you're rich. $3. I was expecting 75 cents or something. No, not for just cheese. No. Do you get it? Yeah. Yeah, easy. I love cheeseburgers. Jawabannya macam-macam kan, tapi again mereka itu ditanyain tanpa tahu konteks di belakangnya. Nah itu kan commentary from other people yang gak dikasih konteks. Ini ada satu, nah gue ada klip lagi nih yang dimana ada seorang perempuan yang apa yang setuju lah sama nih cewek. Dia ini tuh lebih punya experience, pengalaman yang hampir mirip dan mengambil pelajaran dari situasinya dia sendiri sama situasinya si cewek keju. Left the date and blocked him because he didn't meet her standards. He was thinking if he's cheap now, this might just be the beginning. Me and this girl don't exactly see eye to eye. It did teach me a very important lesson. I need higher standards and better boundaries. I bragged about having money to blow on eating sushi for breakfast every day, only for him to not be able to afford the meal. He had the nerve to ask me out on a second date? Here's the part where I messed up. I'm like, cheese date girl, I sat through his entire charade. So yes, in conclusion, gue senengnya di dia itu adalah dia tuh udah bisa ngefilter, oh ini cowok bukan buat gue deh. Karena in this very much world, banyak kan perempuan udah drowning into the person's eyes. Yang maksud gue udah jatuh gitu loh, gara-gara ngelihat matanya kah, atau karena kalian admiring kencan kalian. Tetapi gue juga gak mau kalian berperilaku childishnya versi dia. Maksudnya adalah tiba-tiba cabut di tengah lagi kencan. It's really disrespectful. Dan mungkin ada beberapa dari kalian juga bilang, padahal cowok malahan lebih banyak yang disrespectful daripada perempuan loh kak. That I will agree. Tapi gue nggak mau susah banget gue ngomong generalisasikan ya. In a way betul, apalagi kalau yang udah sexual harassing, padahal baru kencan pertama, makan belum selesai tapi udah mulai pegang-pegang. Dan ada juga yang ngatain ceweknya kayak, lo kenapa pakai dress itu, kok makeup lu kayak badut lah. Banyak laki-laki yang seperti itu. Gue bukan generalisasi ya, gue bilang banyak bukan berarti semuanya, oke? Tapi ingat kita itu women, we're not men. We do not want to be like men. Salah, we do not
not want to be like those kind of men, okay? Jadi jangan kayak cewek ini udahlah cabut childish gitu, terus ngasih tahu ke dunia kalau dia punya power. Iya, gue yang bayar. It's stupid. Kayak ngapain dia yang taking actions? Satu hal lagi yang gue nggak setujuin, lo dengerin baik-baik. We're talking still, and we're gonna go on a second date. Tadi gue mau taruh dia di sini tapi kayak tetap jatuh-jatuh ya. I really like this dog. This is Usa-chan. I wanna put it here next time. Okay, bye.